Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Fatur Rahman. Di video ini saya akan menceritakan salah satu entrepreneur muda asal Thailand yang pertama, Ittipat Kulangponvanik atau biasa disebut Top Ittifat. Tahu nggak dia siapa? Kalau belum, ini fotonya. Masih belum tahu ya? Kalau ini tahu nggak? Ya, ini Thai Kenoi. Thai Kenoi adalah cemilan rumput laut yang dijual di minimarket di seluruh Indonesia. Thai Kenoi ini yang punya adalah Top Ittifat. Di balik cemilan ini menyimpan banyak keringat perjuangan Top pada waktu masih muda. Ceritanya bermula ketika Top di umur 16 tahun. Dia yang seperti kebanyakan remaja, dia kecanduan game online dan pada suatu ketika dia iseng menjual item-item pada game tersebut. Ternyata banyak sekali yang minat dengan item yang dia jual, dan dari hasil penjualan item tersebut dia berhasil membeli mobil. Namun akhirnya akun game dia dibanet oleh admin game karena dianggap menyalahgunakan tersebut untuk tujuan komersial pribadi. Dengan sisa uang yang dia miliki, Top berinisiasi untuk beralih usaha ke dunia bisnis DVD player, tapi ia malah ditipu mentah-mentah sebab semua DVD yang dia punya ternyata barang palsu dan uangnya tidak dapat kembali. Di titik inilah Top menyadari bahwa kesalahannya karena telah melalaikan sekolah dan pelajarannya, dan di titik inilah dia mulai sadar bahwa dunia bisnis adalah dunia yang keras. Hutang yang melilit orang tuanya yang mencapai 40 juta baht atau sekitar 12 miliar memperburuk keadaannya. Terlebih lagi rumah yang mereka tinggali disita oleh pihak bank, dan di tengah himpitan ini Top tetap berkeras hati untuk menjadi seorang pengusaha. Suatu ketika Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan dia melihat sebuah alat untuk menggoreng kacang. Kemudian dia terpikir untuk berjualan kacang. Top lalu menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulan. Di sini keberanian Top terlihat. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Di sini juga perjuangan Top dimulai untuk membuat kacang yang enak dan bertanya kepada tukang kacang di jalanan bagaimana cara membuat kacang yang enak. Berikut adalah ilustrasi gimana Top membuat kacang yang enak. Take it out. เจกเกาลัดเจกทำไมต้องแช่น้ำขนาดนั้นน่ะเขาแช่เพื่อดูว่าลูกไหนดีลูกไหนเสียหรอเจกเรารู้ได้ไงอ่ะไอแช่น้ำเนี่ยลูกไหนลอยน้ำแสดงว่าไม่ดีลูกไหนจมน้ำแสดงว่าดีแล้วจากนั้นไงต่ออ่ะเจกก็คั่วแล้วไงต่ออ่ะจ่ายตังค์เอาอะไรเต๋โหยเจ๊นี่ตั้งแต่ผมดมมานี่ร้านเจ๊หอมสุดเลยอ่ะเจ๊ใช้กาแฟอะไรคั่วนุ้ยก็ชิมดูแล้วกันใช้ชั่วโมงเรามีการสอบพิษเก็บคะแนน10เอาละหอมหอมหวานหวานครับเชิญครับ อันนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับ280ครับผม งั้นผมเอากล่องหนึ่งครับสักครู่ครับSaat ia melakukan ekspansi bisnis chestnutnya secara besar-besaran, timbullah suatu masalah baru lain di mana mesin pembuat kacang Top yang Top gunakan menimbulkan asap dan mengotori atap mall hingga harus tutup. Dari pihak mall juga membatalkan kontrak kedainya. Selanjutnya di titik Top udah hampir putus asa, orang tuanya memutuskan untuk pergi ke Shanghai, Cina. Top tetap
berkeras kepala untuk tinggal di Thailand dan melanjutkan usahanya. Dari bisnis jualan kacang, Top beralih haluan untuk bisnis rumput laut goreng, makanan cemilan yang kekasihnya berikan waktu dia di mobil. Ia pun membeli beberapa rumput goreng namun basi dalam waktu seminggu. Ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesornya tersebut membantu Top dan akhirnya dia dapat membuat rumput laut yang tidak basi dalam waktu 1 minggu. Kemudian tantangan berikutnya adalah Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak dan ketika digoreng rasanya pahit. Dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 100.000 baht atau 28 juta rupiah untuk uji coba rumput laut, tetapi gagal sampai semua rumput lautnya habis. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya kepada pedagang. Inspirasi datang ketika ia berbelanja di salah satu minimarket 7-Eleven. Ia menerapkan metode yang pernah dia ajarkan ketika di tempat kursus yang dipilih ayahnya, yaitu metode ekspansi penjualan ke berbagai negara. Nah, di sini Top mencoba memasukkan produknya, tetapi produknya ditolak oleh 7-Eleven karena dianggap produknya belum memenuhi standar. Top hampir saja putus asa dan memutuskan untuk berangkat ke Shanghai, Cina. Tetapi sebelum itu terjadi, Top melakukan usaha terakhir demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven dan upaya penghabisan untuk tidak sia-sia. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi kemasan produk sampai juga Top diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi dalam jumlah besar. Dengan susah payah semuanya dapat dipenuhi. Untung saja masih ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan begitu, Top berhasil memenuhi syarat, ketentuan, serta kuota yang ditetapkan oleh 7-Eleven. 2 tahun setelah itu, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya. Top Itipat di usianya yang 26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim lebih dari 27 negara cemilan rumput lautnya, salah satunya Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya lebih dari 450 miliar rupiah per tahun. Dan Top Itipat telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai Young Entrepreneurship Billionaire from Thailand. Top Itipat membayar kesuksesannya dengan berkorban jiwa, raga, waktu, dan kesenangannya. Jadi gamer termasuk berkorban cinta terhadap kekasihnya. Di cerita Top Itipat kita dapat mengambil pelajaran bahwa untuk menjadi sebuah entrepreneur memang tidak mudah, tapi ketika ada usaha dan kerja keras serta semangat diikuti dengan kemauan bekerja, kita pasti bisa. Sekian, terima kasih.